tidak mungkin orang mendadak baik, mendadak jahat. Hari ini bercerminlah, telanjangi dirimu di hadapan Tuhan. Apa yang masih tidak baik dalam dirimu? Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Supaya apabila ia menyatakan dirinya berarti apa? Kedatangan parousia, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Itu loh saudaraku. Kalau kita memandang parousia kedatangan Tuhan, kita seperti pembantu yang pertama. Kita menantikan majikan kita datang. Tidak tahu kapan majikan kita datang. Kita tetap kokoh tinggal di dalam Kristus. Artinya apa? Aku tetap fokus di dalam tuntunan Roh Kudus. Aku hidup mengkaryakan diriku semakin berkenan di hadapan Tuhan. Aku tinggal di rumah majikanku. Dan aku sedia selalu kapanpun majikanku datang, aku membukakan pintu untuk dia. Maka dikatakan itu, tetaplah tinggal. Selain seperti pembantu, kalau kita berkata parousia tentang kedatangan Tuhan, kita seperti apa lagi? Seperti pencuri. Tidak tahu kapan itu terjadi, makanya tidak usah bingung dengan ramalan-ramalan manusia yang berkata, 2028 kiamat. Jangan sembarangan mendengarkan guru-guru. Semua by base firman Tuhan. Selain itu, no. Tadi dia ngomongin, tinggal di dalam Kristus. Dengan urapan Roh Kudus. Supaya engkau tahu mana ajaran benar, mana ajaran tidak benar. Mana ajaran sesat, mana ajaran tidak sesat. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Kau jeli. Supaya kau tidak diombang-ambing dengan banyak ajaran. Malaikat di surga aja gak tahu. Anak pun gak tahu. Hanya Bapa sendiri. Kalimatnya jelas. Matius 24:42 berkata, karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Seperti pencuri. Parousia juga berkata seperti penghakiman terakhir. Ingat, semua yang kita lakukan, tingkah laku hidup kita akan dihakimi. Kalau parousia kita berbicara kedatangan Tuhan Yesus yang pertama 2000 tahun yang lalu dengan yang akan datang beda. 2000 tahun yang lalu itu berbicara tentang kasih, pengampunan, dan keselamatan. Tapi nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dengar baik-baik saudaraku. Itu berbicara tentang suasana penghakiman. Penghakiman dan upah. Penghakiman dan upah. Penghakiman dan upah. Maka hari ini saya mau ajak kepada kalian semua. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Hiduplah baik, hiduplah berjuang. Karena tidak mungkin orang mendadak baik, mendadak jahat. Hari ini bercerminlah, telanjangi dirimu di hadapan Tuhan. Apa yang masih tidak baik dalam dirimu? Rubah. Bapak Ibu, saya juga tidak mau masuk neraka. Sedangkan seorang pengajar, seorang guru akan dituntut lebih. Maka tidak mungkin sembarangan saya akan mengajarkan di mimbar ini. Demi untuk saya berkompetisi dengan pendeta lain. Rugi. Gak ada gunanya. Betul? Tetapi di sini saya berdiri. Saya punya kesempatan untuk, kalau saya tahu lebih, kenapa tidak saya share lebih. Maka hari ini saya cuma mau mengajak. Tidak ada yang lebih hebat dari semua pengetahuan kecuali hidupmu berbuah manis. Berbuah lebat. Jadi berkat. Dan itu tidak dimulai dari nanti atau tunggu kapan, tapi dari hari ini. Kita mau berjuang. Ibadah Rehoboth Semarang ada di setiap minggu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Setiap ibadah disertai ibadah anak, sekolah minggu pukul 8 pagi, dan Eternitins pukul 10 pagi. Ibadah midweek ada di setiap hari Rabu, pukul 6:30 malam. Bergabunglah bersama kami dalam Home Usia Indah, setiap Jumat minggu kedua pukul 5:30 sore di Sekretariat Gereja.
Hangout Club setiap Jumat minggu pertama, pukul 6:30 malam, di sekretariat gereja. Anda dapat mengajak keluarga, teman, dan relasi untuk bisa bergabung bersama kami di Rehoboth Semarang.